Proses reformasi sistem peradilan terus menjadi perhatian dalam upaya memperkuat negara hukum. Salah satu langkah strategis yang saat ini dibahas adalah penyusunan rancangan undang-undang tentang jabatan hakim yang diharapkan menjadi landasan komprehensif bagi profesi hakim di Indonesia. Komisi 3 DPR RI menilai pengaturan jabatan hakim selama ini belum memiliki payung hukum khusus yang menyeluruh. Padahal, peran hakim sebagai penegak keadilan memerlukan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tegas demi terjaminnya independensi dan profesionalisme lembaga peradilan. Dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim, Komisi 3 DPR RI memberi perhatian khusus pada pengaturan batas usia pensiun dan kesejahteraan hakim. Penyesuaian usia dan pola karir dipandang perlu dikaji berdasarkan kondisi kesehatan, kompetensi, serta beban kerja di berbagai daerah. Tujuannya agar pemanfaatan SDM peradilan dapat berjalan optimal, sekaligus menjaga kualitas putusan hukum. Yang kita kan semakin hari kan semakin usia kita juga itu bertambah. Karena kan mungkin asupan gizi segala macam, masalah menjaga kesehatan juga. Jadi orang yang sudah bekerja itu masih bisa digunakan tenaganya yang sesuai dengan lebih panjang lagi gitu. Ya. Iya, kebutuhan itu karena kan juga negara ini kan mereka merekrut, membiayai segala macam toh. Nah, menyekolahkan. Nah, sayang dong kalau masih punya kemampuan, masih punya kompetensi, terus pensiun. Kesejahteraan hakim juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembahasan RUU ini. Penyesuaian pendapatan dan tunjangan berdasarkan kondisi wilayah, termasuk daerah terpencil, dinilai penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan rasa keadilan di lingkungan peradilan. Selain itu, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya pengaturan yang lebih jelas terkait proses eksekusi putusan hakim. Selama ini, kewenangan badan peradilan sering dipahami berhenti pada putusan sidang. Padahal, kepastian hukum baru benar-benar terwujud ketika putusan dapat dieksekusi secara efektif. Oleh karena itu, RUU Jabatan Hakim diharapkan mampu melengkapi infrastruktur hukum dengan mengatur mekanisme eksekusi yang lebih jelas, terukur, dan terkoordinasi, termasuk dalam hal pelaksanaan denda, penyitaan aset, dan barang hasil putusan pengadilan. Penguatan eksekusi putusan hukum dipandang penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tanpa kepastian pelaksanaan putusan, keadilan yang diputuskan pengadilan beresiko tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penyusunan RUU Jabatan Hakim didorong berdasarkan naskah akademik yang kuat, serta kajian komprehensif, termasuk dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain yang tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sistem hukum nasional. Judikatif ini menjadi terang benderang. Hakim itu sebuah jabatan, pejabat negara yang berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus sebuah perkara yang datang sebagai konsekuensi negara hukum. Gitu ya. Jadi ini baru permulaan, badan keahlian kita tugasi, tadi baru melaporkan, kemudian kami beri masukan. Pertama, agar melengkapi naskah akademis yang lebih cepat, lebih baik, lebih komprehensif dengan belajar dan merujuk kepada pengalaman negara-negara lain, bukan untuk dicaplok, bukan untuk ditiru, tapi dipelajari sampai kemudian kita temukan model mana yang paling pas untuk Indonesia. Melalui RUU Jabatan Hakim, Komisi 3 DPR RI mendorong terwujudnya sistem peradilan yang lebih profesional, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang komprehensif tentang jabatan, kesejahteraan, serta eksekusi putusan hukum diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penegakan hukum yang independen dan berintegritas di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.